Pernahkah kamu merasa ibadahmu jalan, tapi hatimu kosong? Bisa jadi hatimu sedang sakit dan kau tak menyadarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana kita mengenalinya? Apa saja tanda-tandanya? Dan bagaimana mengobatinya? Inilah 5 penyakit hati yang jika dibiarkan dapat membakar semua amalmu. Pertama, ria. Ria adalah racun mematikan yang membungkus amal dengan niat yang salah. Ketika salat agar dilihat, bersedekah agar dipuji, saat itu amalmu kehilangan makna dan ruhnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas adalah pondasi dari segala ibadah, dan tanpanya bangunan amal setinggi apapun akan runtuh tak bernilai. Tanda-tanda ria sangat halus. Kau merasa kecewa saat tak dilihat orang, atau semangatmu beramal hanya menyala terang saat berada di depan banyak mata. Obatnya adalah dengan memperbanyak amal yang tersembunyi. Latihlah dirimu untuk mencintai pandangan Allah semata, bukan pandangan manusia yang fana dan seringkali menipu. Kedua, hasad. Hasad atau iri hati adalah penyakit yang menjadikan hati sempit dan tak pernah merasakan ketenangan. Iri membuatmu lupa bahwa rezeki setiap manusia telah diatur dengan sempurna oleh Allah yang Maha Adil. Saat kau melihat keberhasilan orang lain, hatimu terasa sesak dan terbakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Betapa mengerikannya, amal-amal yang kau kumpulkan dengan susah payah bisa hangus begitu saja oleh api kedengkian. Tanda-tandanya jelas. Kau sulit merasa bahagia melihat orang lain berhasil. Bahkan ada sedikit rasa senang jika mereka menemui kegagalan. Obatnya adalah dengan mendoakan kebaikan bagi orang yang kau iri, dan mulailah mensyukuri setiap nikmat yang ada pada dirimu, sekecil apapun itu. Kemudian 3, ada takabur. Kesombongan yang membuat seseorang merasa lebih baik dari orang lain. Takabur adalah hijab tebal yang menutup pintu surga. Ingatlah, iblis terlaknat bukan karena ia kufur secara lisan pada awalnya, tapi karena kesombongan yang membuatnya menolak perintah Allah. Iblis berkata, aku lebih baik darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan tegas, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji zarah. Hadits riwayat Muslim. Kesombongan sekecil debu pun bisa menjadi penghalang antara dirimu dan rahmatnya. Tanda-tandanya adalah sulit menerima nasihat karena merasa paling tahu, dan seringkali merendahkan orang lain dalam pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Obatnya sederhana namun mendalam. Ingatlah asalmu dari tanah yang hina, dan akhir hidupmu pun akan kembali ke dalam tanah. Keempat, penyakit selanjutnya adalah ujub, yaitu rasa kagum pada diri sendiri. Ujub adalah penyakit yang sangat halus, seringkali menyelinap dalam amal-amal saleh yang kita lakukan. Seseorang bisa tersesat bukan karena banyaknya dosa maksiat, tapi karena merasa dirinya sudah suci dan amalnya sudah sempurna. Ibnu Mubarak pernah berkata, celakalah orang yang beribadah kepada amalnya. Ini adalah peringatan keras bahwa kita bisa terjerumus karena mengandalkan amal, bukan rahmat Allah. Tanda-tandanya adalah merasa paling benar, paling beriman, dan paling banyak ibadah dibandingkan orang lain. Obatnya adalah dengan selalu mengingat bahwa semua kebaikan, setiap sujud dan setiap sedekah datang dari taufik dan hidayah Allah, bukan murni hasil usahamu semata. Kelima, terakhir, dan yang menjadi akar dari segala penyakit hati adalah cinta dunia. Ketika dunia menjadi tujuan utama, akhirat pun perlahan akan hilang dari pandanganmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Hadis riwayat Baihaqi. Ketika hati telah terpaut pada dunia, ia akan menjadi budak dari apa yang dimilikinya. Tanda-tandanya adalah perasaan gelisah saat kehilangan harta, rasa takut yang berlebihan akan kemiskinan, dan sibuk mengejar hal-hal yang fana hingga melupakan yang abadi. Obatnya adalah dengan menjadikan dunia di tangan, bukan di dalam hati. Gunakan dunia untuk meraih akhirat. Ingatlah selalu bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah sementara, bukan tempat tinggal yang kekal. Itulah kelima penyakit hati.
Hati yang sakit bisa menipu. Ia membuatmu merasa hidup, padahal ruhmu sedang sekarat. Maka rawatlah hati dengan zikir, muhasabah, dan air mata taubat. Karena sesungguhnya hanya hati yang bersih yang akan pulang kepada Rabb-Nya dengan tenang. Dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 89, Allah berfirman, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Di antara 5 penyakit ini, mana yang paling sering menguasai hatimu? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga Allah membebaskan kita dari penyakit hati ini.